got so motherfucking design on right now. Bidang ekonomi. Dampak pemerintahan kolonialisme di bidang ekonomi ada dua macam, yaitu positif dan negatif. Dampak positif yang pertama yaitu mengenal sistem kapitalis dan liberalis. Apa itu sistem kapitalis? Sistem ekonomi yang berfokus pada kepemilikan swasta dan persaingan pasar bebas. Dan apa itu liberalis? Liberalis itu mendorong pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi untuk meningkatkan efisiensi pasar. Selanjutnya yaitu mengenal sistem perbankan. Dan yang terakhir yaitu munculnya transportasi modern. Selanjutnya dampak negatif, yaitu munculnya kemiskinan dan kelaparan, perekonomian internasional runtuh, serta kerugian akibat monopoli perdagangan. Dampak dari adanya kolonialisme di Indonesia yakni adanya urbanisasi. Urbanisasi sendiri adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan ke perkotaan. Dampak tumbuhnya perdagangan dan pengusahaan yang dibuat negara penjajah terhadap negara koloni adalah yang pertama, perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan. Perluasan daerah pertanian dan industri perkebunan diikuti oleh melonjaknya jumlah penduduk yang menyebabkan penyebaran daerah permukiman yang luas. Yang kedua adalah pembangunan jalan kereta api. Jalan kereta api dibangun untuk memperlancar sarana transportasi. Perbaikan jalan darat yang membentang dari Anyer hingga Panarukan juga dikerjakan dengan serius. Ketiga, banyak personil dan tenaga kerja yang ahli. Pada masa liberal itu, perusahaan baru didirikan dengan cepat, mengalami perkembangan, hingga tak jarang sampai mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri ataupun masyarakat desa. Yang keempat, adanya sekolah-sekolah, perumahan, dan pelayanan khusus. Perumahan, sekolah-sekolah, dan pelayanan khusus dibangun oleh pemerintah Belanda yang dapat tumbuh subur dan dipastikan ada di Indonesia. Yang kelima adalah menimbulkan urbanisasi. Urbanisasi ini terjadi pada masyarakat pribumi yang dari pedesaan ke kota atau pusat perkebunan. Faktor yang menyebabkan urbanisasi adalah berkurangnya lahan pertanian yang mengakibatkan peningkatan kaum miskin di wilayah pedesaan. Contohnya yang terjadi di Surabaya pada akhir abad ke-19. Surabaya yang menjadi kota industri dan perdagangan yang maju, karena banyak perusahaan asing yang menanamkan modalnya di kota ini. Dan kota ini menjadi tujuan orang desa mengadu nasib dan berharap akan mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Dan dampak yang terakhir atau dampak yang keenam adalah melahirkan kota-kota pesisiran. Pertumbuhan industri dan perkebunan berhasil melahirkan kota-kota pesisiran, seperti kota Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, dan Banten. Selanjutnya yang ketiga adalah di bidang sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai segala hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran akal budinya yang mengandung cita rasa dan segala hal dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun dampak yang diberikan pihak kolonial terhadap bangsa Indonesia yaitu dampak positif di bidang sosial budaya. Pertama, akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah pencampuran dua budaya yang berbeda yang membentuk budaya baru dan harmoni, tanpa meninggalkan budaya dari satu sama lain. Contoh di infrastruktur yang sangat dipengaruhi oleh bangsa Belanda seperti akulturasi bangunan, meniru gaya rumah Eropa dengan model rumah Jawa, khususnya pada bagian gapura. Adapun kesenian yang dibawa oleh bangsa Belanda yaitu seni rupa, seni lukis, seni musik, dan lain sebagainya. Kuliner bangsa Belanda membawa kebiasaan yang disebut dengan ritstafel dan makanan khas Belanda yaitu kue lapis. Cara penghidangan ritstafel mirip dengan rumah makan, yaitu rumah makan Padang yang menyajikan semua menu. Perkembangan pendidikan serta iptek memang berdampak besar bagi masyarakat pribumi. Contohnya yaitu industrial KAI. Tidak hanya itu, masyarakat pribumi juga diperkenalkan pada persenjataan modern seperti kendaraan tempur dan transportasi lainnya, serta ilmu pengetahuan dan menanamkan iptek melalui pendidikan serta menciptakan kaum-kaum cendekiawan serta perkembangan sarana prasarana dalam berinteraksi. Rakyat Belanda selalu memaksa masyarakat Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak peduli apapun yang terjadi pada masyarakat pribumi, mereka tetap melakukan penindasan dan kekerasan, contohnya yaitu rodi dan tanam paksa.
Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal berdasarkan tingkatan ataupun sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Dalam meningkatkan setara sosial, masyarakat dibutuhkan usaha untuk mencapainya. Dampak penjajahan selanjutnya adalah terhadap kesehatan dan higienitas. Sebelum kita mulai, kira-kira teman-teman pada tahu nggak sih dampak penjajahan terhadap kesehatan dan higienitas itu bagaimana? Di samping teknologi, pemerintah kolonial pun mengeluarkan kebijakan dalam bidang kesehatan dan higienitas. Awalnya, pelayanan kesehatan kolonial pada awal abad ke-20 memang sangat diskriminatif, karena hanya sebagian kecil dari rakyat pribumi yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan ini. Kebijakan tersebut dikeluarkan terlebih ketika bergulirnya politik etis. Fokus perhatian pemerintah kolonial Belanda berubah dengan bagaimana pelayanan kesehatan kolonial dapat dinikmati oleh masyarakat secara meluas. Terlebih pada saat itu, wabah penyakit mulai menyebar seperti malaria, pes, dan kolera. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pendidikan bagi para tenaga medis melalui pelatihan bidan atau dukun bayi, pendirian School Thought of Bleeding Fund in this Arson atau disingkat STOVIA atau disebut sebagai Sekolah Dokter Jawa, dan pendirian sekolah dokter lainnya. Pada masa Belanda juga, selain pendirian rumah sakit, berdiri berbagai fasilitas kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya seperti laboratorium penelitian yang berdiri pada tahun 1888 di Batavia, dan juga di daerah lainnya seperti Makassar, Bandung, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta. 5. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga dan masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Mobilitas sosial juga dimaknai sebagai perpindahan penduduk pada masa kolonial Belanda terjadi dengan sangat cepat. Penyebab terjadinya mobilitas sosial. 1. Pembangunan sarana dan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menunjang berbagai kegiatan pengangkutan barang dan tenaga kerja perkebunan dari satu tempat ke tempat lain. 2. Dibukanya lahan pertanian dan perkebunan. Pada zaman di negara koloni, menggunakan lahan pertanian padi menjadi mata pencarian. Adanya kota-kota baru membuat pemerintah Belanda mendatangkan para pekerja baru dari daerah ke pusat perkebunan. 3. Alih fungsi lahan pertanian. Lahan pertanian di desa beralih fungsi menjadi perkebunan besar yang membuat petani berpindah profesi menjadi buruh. Hal ini yang dapat mendorong para pekerja untuk meninggalkan desanya untuk berpindah ke tempat industri baru yang menjanjikan. 4. Ingin terhindar dari kewajiban kerja paksa. Akibat dari kerja paksa membuat penduduk berpindah ke daerah yang tidak menerapkan kewajiban tersebut. 5. Munculnya kota-kota baru. Muncul kota-kota baru mendukung berbagai aktivitas masyarakat yang lebih memungkinkan. Sarana dan prasarana yang ada di kota membuat masyarakat dari desa berpindah ke kota untuk memenuhi kebutuhannya. 6. Pendidikan. Pendidikan yang semakin maju membuat banyak masyarakat Indonesia yang menjadi golongan cendekiawan, sehingga mereka banyak yang berpindah bekerja di kota-kota, tepatnya di kantor-kantor milik pemerintah. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah mobilitas sosial dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup individu dan masyarakat. Dampak negatif, terjadinya ketimpangan sosial dan berkurangnya solidaritas manusia. 6. Munculnya sentimen rasial. Munculnya sentimen rasial pernah terjadi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Dengan sengaja pemerintah kolonial Belanda membeda-bedakan golongan berdasarkan ras. Kebijakan itu semakin tegas sejak awal abad ke-19 yang mana pemerintahan Hindia Belanda membagi penduduk menjadi 3 golongan, yakni golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. 2. Golongan Timur Asing yang terdiri dari Cina, Arab, India, dan negara lainnya sebagai kelas kedua. 3. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Gerakan perlawanan atas kebijakan rasial.
Pada 13 Juli 1919, orang-orang Indo atau campuran Eropa pribumi atas prakarsa Karel Jalberg membentuk IEV atau Indo-Europe Verbond. Indo-Europe Verbond adalah golongan yang ingin menuntut hidup mereka dipermudah dan melawan sikap rasis dari orang-orang Belanda Totok, karena orang-orang Indo pun bisa dibilang hanya separuh beruntung. Mereka terkadang tidak diterima di kalangan pribumi dan ditolak oleh kalangan Belanda Totok. Gambar ini merupakan contoh simbolis dan sikap rasis pada zaman kolonialisme terhadap pribumi, disebut kereta tua kencana bagi rakyat pribumi. Dampak penjajahan di negara koloni. Dampak politik. Pada masa VOC diangkat pimpinan tertinggi negara koloni, yaitu Gubernur Jenderal. Kedudukannya hampir sama dengan presiden dan bahkan setingkat dengan raja-raja lokal di Indonesia. Kerajaan Belanda juga memberikan kekuasaan penuh kepada Gubernur Jenderal berupa hak outrol, hak istimewa di bidang politik, yaitu boleh membuat perjanjian dengan raja, mengangkat dan menurunkan pimpinan setempat. Tidak jarang upaya tersebut ditempuh dengan cara politik adu domba. Beberapa dampak penjajahan Belanda Indonesia dalam bidang politik bisa dilihat dari betapa kuatnya pengaruh pemerintahan Belanda dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara.